Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Cipta Nursasi dalam pembelajaran ekonomi. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah keterbatasan alat pemenuh kebutuhan manusia dihadapi dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Oke, dari definisi di atas, apa sih inti dari masalah kelangkaan? Inti dari masalah kelangkaan ada 2 poin. Yang pertama adalah keterbatasan alat pemenuh kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Inilah inti dari masalah kelangkaan. Nah, kelangkaan menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan. Yang pertama adalah langka dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, pengorbanan ini yaitu pengorbanan dalam bentuk waktu, biaya, dan tenaga. Yang kedua adalah langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan itu akan selalu bertambah, sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas. Nah, ini merupakan kelangkaan menurut ilmu ekonomi. Oke, selanjutnya menurut Thomas Robert Malthus, konsep kelangkaan adalah yang pertama, persediaan makanan cenderung bertumbuh secara deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya secara bertahap dan lambat. Tetapi penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan kelipatannya. Sumber daya alam itu jumlahnya sangat terbatas, apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adanya lagi nanti akan membutuhkan proses yang cukup lama. Tetapi pertumbuhan penduduk itu berkembang sangat pesat. Nah, maka dari itu, ketersediaan sumber daya alam dan pertumbuhan jumlah penduduk itu tidak seimbang. Faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah ledakan penduduk. Pertumbuhan angka penduduk yang tinggi akan semakin mengakibatkan keperluan atau kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi itu tidak terkendali. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan melimpah itu akan mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan sumber daya alam yang tersedia itu terbatas. Contoh sederhananya adalah jika ada ledakan penduduk atau jumlah penduduk yang sangat tinggi, akan terjadi kelangkaan lahan tempat tinggal. Yang kedua, ada terbatasnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah bukan berarti tenaga kerja atau manusia yang sedikit, tetapi terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kekurangan tenaga kerja yang berkualitas di suatu perusahaan atau suatu negara ini akan menurunkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara tersebut. Maka dari itu nanti akan terjadi kelangkaan barang atau jasa. Yang ketiga adalah terbatasnya teknologi. Kemajuan perkembangan teknologi akan mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Teknologi tinggi yang dihasilkan oleh negara-negara maju dapat memenuhi kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara dengan penguasaan teknologi yang rendah. Oke, kemudian yang keempat, adanya bencana alam. Contoh kasusnya adalah saat bencana gempa bumi besar terjadi dan merusak mayoritas gedung maupun rumah di suatu daerah, ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi akan terhenti, termasuk kegiatan produksi dan distribusi. Dalam situasi ini, biasanya akan segera terjadi kelangkaan pangan, obat-obatan, dan banyak kebutuhan pokok manusia lainnya. Contoh lain, misalkan banjir yang melanda lahan pertanian, ini akan menyebabkan gagal panen, nah yang mengakibatkan akan terjadinya kelangkaan beras dan lain sebagainya. Ini untuk bencana alam. Yang kelima, adanya pandemi.
Nah, kenapa pandemi bisa mengakibatkan kelangkaan? Adanya pembatasan sosial berskala besar membuat terhentinya proses produksi barang, pemanfaatan jasa menjadi sangat terbatas. Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi sangat terbatas karena diberlakukan WFH dan WFO. Ini juga bisa mengakibatkan kelangkaan. Cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama adalah menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan pendidikan, alih teknologi, memanfaatkan sumber daya dengan bijak, memajukan kerjasama antar bangsa, membuat skala prioritas, dan menemukan sumber daya alternatif atau pilihan. Nah, untuk cara yang keenam dan yang ketujuh nanti akan dijelaskan secara terpisah. Oke, yang pertama ada menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu sudah sangat banyak. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa. Nah, bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk pada tahun 2010. Jadi peningkatannya sangat pesat. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk? Yang pertama ada program KB, jadi mensukseskan program KB. 2 anak cukup. Yang kedua, menunda perkawinan usia muda. Ini bisa dengan syarat jika ingin menikah itu harus sudah memiliki KTP atau sudah berusia 17 tahun ke atas. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan. Nah, untuk peningkatan pendidikan dilakukan dengan cara ada program wajib belajar. Nah, jika dulu program wajib belajar yang diterapkan di Indonesia adalah wajib belajar 9 tahun, sekarang wajib belajar atau wajar ini adalah 12 tahun, berarti sampai dengan ke tingkat menengah atas. Kemudian yang kedua ada penyediaan sarana pendidikan. Jadi sarana pendidikan yang cukup ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 3, penyempurnaan kurikulum sekolah. Jadi sekolah harus selalu berusaha untuk menyempurnakan kurikulum demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang keempat ada termotivasi untuk giat membaca dan belajar. Yang kelima itu termotivasi belajar hingga akhir hayat. Seperti pada konsep Islam, belajar itu dari dalam kandungan sampai dengan ke liang lahat. Ini adalah cara-cara untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian cara yang ketiga adalah alih teknologi. Nah, alih teknologi ini bisa dilakukan dengan program pertukaran pelajar antar negara. Misalkan dari Indonesia, itu ada program pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, dari pelajar Indonesia ini bisa belajar tentang teknologi atau penguasaan teknologi yang Jepang miliki dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada peningkatan investasi luar negeri. Kemudian cara yang keempat adalah memajukan kerjasama antar bangsa. Jadi suatu negara itu tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya kerjasama antar bangsa. Nah, kerjasama antar bangsa ini bisa dilakukan dengan cara aktif dalam kerjasama antar bangsa, kemudian ikut dan aktif dalam organisasi dunia, misalkan ikut serta dalam kegiatan PBB, WHO, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral yaitu antar dua negara, multilateral yaitu tidak terbatas. Oke, terima kasih untuk pembahasan masalah ekonomi atau kelangkaan. Cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bagikan kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.